Semua karena anugerahmu,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu mengikut-Mu Tuhan, kami selalu mengiring-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan memulai ibadah GOGC Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati menyertai Tuhan ibadah GOGC ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya setiap pujian persembahan penyembahan kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Siap untuk memuliakan nama Tuhan? Kita naikkan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Rasakan
Tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong Engkau sertai penyampaian firman-Mu ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan, dan berkatilah Bapak Amos yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi Bapak Amos ini supaya bisa menjadi teladan bagi hidup kami semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, GUJC yang saya kasihi. Yakin dan percaya kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan tetap bersekutu, cinta, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sebab memang itulah satu-satunya kekuatan kaum muda ya, untuk tetap maju di dalam Dia, untuk menjalani kehidupan ini ya. Masa depan yang sangat luar biasa ada di depan kita. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus saja, jangan bersama yang lain ya. Hanya dengan Tuhan Yesus kita kuat, kita bisa melakoni semuanya ini ya. Karena siapa? Karena Dia ya. Jangan coba-coba engkau menjauh dari Tuhan ya. Jangan mencoba-coba kamu katakanlah, oh sudah deket-deket dengan yang lain aja lah, Tuhan yang jadi nomor 2. Jangan ya. Sebab kita memang dididik, kita memang ditempa ya, untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Dia ya. Kita akan dididik untuk menjadi tiang-tiang dari gereja kita yang kita kasihi ini. Kita tahu bahwa semuanya yakin dan percaya Tuhan sediakan untuk kita kaum muda yang ada di tempat ini ya. Kita sering kali merasa bahwa saya ini siapalah, aku ini apalah ya, aku ini hanya orang kecil ya, aku ini hanya hidup di Mojo Agung ya, di desa, di kota yang sangat kecil ya, jauh dari hal-hal yang mewah di Surabaya misalnya, atau bahkan di kota besar seperti Jakarta misalnya. Nggak ada apa-apanya ya. Siapa aku ini ya? Apalagi kalau katakanlah mungkin papa mama kita mempunyai pekerjaan yang sangat sederhana mungkin ya, yang sepertinya untuk kehidupan sehari-hari aja berat ya. Kita merasa bahwa aku ini bukan siapa-siapa ya. Tema renungan sore ini ya, saya yakin akan menguatkan kita semuanya. Saya sebagai pembicara pasti dikuatkan, kaum muda GUJC juga pasti akan dikuatkan. Tema renungan sore ini adalah judulnya kawanan kecil ya, kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Satu hal yang kita peroleh dari hal yang luar biasa dalam kehidupan ini ya. Poin hidup yang sesungguhnya ya, itu harus dimiliki oleh baik itu orang yang sepuh atau mulai sepuh kayak saya, orang yang masih muda kayak GUJC Mojo Agung ya. Satu hal yang harus dimiliki, bahwa kita memiliki kerajaan surga yang kekal itu di dalam kehidupan kita ya. Ini modal utama kita ya. Memang itu kita merupakan tadi dikatakan kawanan kecil ya. Makanya Tuhan katakan janganlah takut, yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri ya. Hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu ya. Satu poin yang sudah dimenangkan, ini menjadi modal yang sangat kuat buat kehidupan kita. Memang ayat di atas itu berkaitan ya, berkaitan dari ayat 22 ya, Lukas 12 ayat 22, 23 sampai 34 itu tentang kita tidak usah khawatir apapun juga ya. Burung gagak itu dipelihara oleh Tuhan ya. Makanan, pakaian, bunga bakung yang indah ya, itu juga semuanya dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tidak usah khawatir apapun juga. Burung gagak yang tidak punya lumbung itu pun dipelihara Tuhan ya.
Bunga bakung yang mungkin katakanlah hanya cuma 2-3 hari mengembang dan kemudian layu, itu pun juga dipelihara Tuhan. Rumput yang besok tumbuh cuma hanya sehari dan besok pagi mati diinjak orang, itu pun juga dipelihara Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan bunga bakung itu penampilannya, ya, kecerahan bunganya, bagus kelopak bunganya, itu lebih indah dari Salomo. Apalagi kita, begitu ya katanya Tuhan. Kita tidak usah khawatir apapun juga, ya. Cari kerajaan surga lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Lukas 12:31. Jadi tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Ya. Yakin dan percaya, kita lebih dari burung gagak, ya. Lebih mulia dari bunga bakung, ya. Lebih berharga dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, lebih mulia dari hewan-hewan di sekitar kita, ya. Kita adalah makhluk yang begitu disayang, yang dicinta oleh Tuhan, ya. Jangan khawatir apapun juga, jangan minder dengan hidupmu, ya. Kadang-kadang kita merasa aku wong cilik, aku tidak punya kesempatan untuk berkembang, hidup hanya di desa, ya. Sekolahku mungkin hanya cuma mencapai hal yang sangat rendah mungkin, ya. Sampai mungkin notok SMA. Kalaupun sampai kuliah, papa mama sudah nggak bisa membiayai lagi. Jangan khawatir dengan hidupmu, ya. Yang penting apa? Jangan minder, ya. Jangan minder dengan hidupmu. Tetap ucap syukur kepada Dia yang mempunyai segala-galanya buat kehidupan kita. Dialah pencipta kita, Dialah Allah yang begitu mengasihi kita, ya. Dia yang sudah memberikan segala-galanya buat kehidupan kita. Kehidupan kekal kita punya, ya. Ini senjata yang paling kuat yang menjadi modal dari kehidupan kita, ya. Tidak usah minder dengan kehidupan ini. Kita tahu bahwa memang kita kecil di hadapan manusia, ya. Kita mungkin tidak punya apa-apa. Kalau mereka dibandingkan dengan orang yang kaya, dibandingkan orang dengan yang pintar, dibandingkan dengan orang yang punya kedudukan tinggi, siapa kita? Siapa saya? Ya. Tapi di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, ya. Yang penting dalam kehidupan kita apa? Beri ucapan syukur itu senantiasa kepadanya. Ini menjadi hal yang luar biasa, ya. Matius 11 ayat 25 dikatakan seperti ini. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Kalau saya mengucap syukur dengan kesehatan yang Tuhan beri buat kehidupan saya, ya. Saya memang saat ini untuk makan hal-hal yang katakanlah makanan-makanan yang nikmat begitu, yang mahal-mahal, hamburger katakan gitu, saya malah nggak makan Bapak Ibu, ya. Daging-dagingan saya nggak terlalu makan, ya. Sebab memang kalau itu saya makan malah saya jadi penyakit. Yang saya makan hal-hal yang sangat simpel, mungkin hanya cuma nasi pecel, ya. Dan kita tahu itu justru menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan saya. Saya bisa sehat, saya bisa tetap ibadah, saya bisa tetap makan dengan nikmat meskipun sederhana, ya. Dan yang lebih luar biasa dikatakan dalam ayat ini apa? Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Apa yang disembunyikan Tuhan? Dia turun di dunia. Buat siapa? Buat khusus orang-orang seperti kita, ya. Dia datang ke dunia buat siapa? Buat saya, juga buat geujisi yang Tuhan kasih di mata Tuhan yang menjadi anak masnya Dia. Mengucap syukur bahwa rahasia ini begitu besar dan diberikan kepada kita yang sebagai dicap orang dunia, orang-orang kecil, ya. Justru keselamatan, rahasia hidup kekal, hikmat, kepandaian Dia kasih buat kehidupan kita, ya. Bahkan hidup kekal selama-lamanya Dia bagi buat kita. Kurang apa? Contoh Daud, ya. Contohnya di Alkitab memang hal-hal yang seperti ini tidak ada lain, ya. Contoh memang kita tahu Daud itu raja yang besar, ya. Daud itu raja yang luar biasa. Itu kan setelah kita baca setelah Daud sukses, ya. Tapi kalau kita tahu awalnya siapa Daud, ya. Anak yang kecil, pipinya kemerah-merahan, ya.
Waktu papanya panggil satu-satu, Samuel panggil satu-satu, siapa aja anakmu Isai, coba keluarkan. Semuanya keluar, sudah jajar-jajar, anaknya mungkin gagah-gagah, gede-gede. Tapi sampai papanya ini lupa kalau punya anak Daud. Sampai Samuel ngomong, masa kamu tidak punya anak lagi? Kayaknya Tuhan tidak berkenan dengan semuanya ini. Ya. Isai baru ingat, oh ya ada anakku satu lagi. Dia sekarang ada di padang gembalaan, namanya Daud. Apakah perlu dia dipanggil? Terlalu kecil, ya. Terlalu hina mungkin, dia tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi Samuel bilang, panggil dia. Dan begitu dipanggil dia, Daud yang kecil, yang tidak berharga di mata kakak-kakaknya. Ya. Kalau kakaknya perang, Daud itu bagian cuma bawa rantang makanannya. Ya. Untuk kakak-kakaknya yang gagah-gagah tadi itu. Bawa makanan rantangan untuk dia, untuk kakak-kakaknya. Tidak dihargai orang, tapi justru dia dipilih Tuhan. Luar biasa. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan, untuk hal yang luar biasa yang sudah Tuhan beri buat kehidupan kita, di mana kita menjadi umat-umat pilihannya Dia? Satu, jangan minder. Kebalikan dari minder apa? Rendah hatilah di mata Tuhan senantiasa. Sepertinya ilmunya sangat sederhana. Pak Amos bilang apa? Suruh ngucap syukur. Yang kedua cuma suruh rendah hati. Iya memang. Itu ilmu untuk sukses. Itu untuk ilmu untuk kamu meraih masa depanmu. Itu ilmu untuk menata masa depan yang jadi luar biasa buat kehidupan kita. Ya. Cuma hal yang sangat sederhana. Ucap syukur dengan keadaan kita. Ya. Jangan banyak komplain dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian rendahkan hatimu. Raih cita-citamu yang setinggi langit. Ya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan Yesus yang maha dahsyat. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, dengar ini. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya. Dikatakan apa? Orang yang rendah hati itu nggak boleh congkak, ya, nggak boleh sombong, juga nggak boleh minder. Jangan merasa bahwa aduh aku ini siapalah. Ya. Kalau congkak mungkin kita enggak ya, tapi kalau minder itu iya biasanya. Ya. Aku ini siapa? Aku tidak bisa apa-apa. Ya. Aduh apalah aku ini, pendidikanku rendah. Ya. Tapi justru orang yang rendah hati itu yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Ya. Yang merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu adalah kaum muda yang mau belajar firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan, tapi mau belajar segala hal yang dia kepingin tahu. Ya. Yang tidak gampang putus asa karena mungkin waktu ngawali satu pekerjaan, kemudian dia merasa, aduh aku tidak bisa apa-apa. Ya. Saya teringat ada satu saudara saya tidak sebutkan. Dia pernah satu saat dia kerja di Surabaya. Ya. Baru 1 hari kerja, ya 1 hari kerja, dia pulang. Ya. Dia katakan pada mamanya, aduh aku tidak sanggup. Ya. Terlalu banyak kerjaannya. Ya, aku disuruh gini, disuruh gitu. Kemudian saya tahu waktu itu bajunya dikeluarkan semuanya. Mamanya disuruh nyuci baju. Saya melihat itu, saya sudah mulai kerja saat itu juga ya. Saya merasa bahwa, duh, gak niat nyambut gawe. Ya, gak niat nyambut gawe. Kayak itu pun kayak gitu, di pandangan mata manusia, gak dihargai. Juga di hadapan mata Tuhan. Terlalu gampang putus asa. Jangan putus asa dengan hidupmu. Ya. Kejar cita-citamu setinggi langit. Ya. Tuhan nanti yang akan ngatur segala-galanya. Jangan gampang putus asa. Ya. Ini yang penting lagi. Mau dimentor sama orang. Ya. Mau dilatih sama orang. Ya. Jangan nganggap bahwa kita pintar. Jangan nganggap bahwa aku ini jagoan, aku bisa semuanya. Aku lebih dari dia. Enggak. Ya. Mungkin kita bisa lebih dari dia satu hal, tapi kita juga banyak kurang dalam satu hal yang lain. Ya.
Pastikan itu buat kehidupan kita. Kita merasa selalu bahwa aku ini belum bisa, aku masih kurang sesuatu, tapi aku mau belajar, aku mau dimentor orang lain. Siapapun yang mau menjadi pelatih kita, itu harus kita hormati. Kita harus belajar banyak dari dia. Saat ini kita tahu ada Ibu Gembala, Ibu Susi, ada Pak Samuel di tengah-tengah kita. Kita harus wajib, bukan hanya wajib, tapi dengan hati yang tulus kita mau dimentor oleh beliau-beliau. Ya, beliau saya yakin mempunyai hikmat, mempunyai marifat yang Tuhan beri buat kehidupan beliau untuk dihantarkan kepada kita, untuk disampaikan kepada kita. Mau dimentor, ya, mau belajar, ya, pada siapapun juga. Kadang-kadang mungkin kaum muda yang usianya mungkin lebih senior, berasa mungkin aku sudah 20 tahun, masa yang ngelatih aku masih 16 tahun. Waktu saya dulu masih kaum muda juga seusia kalian ya, 20, 19, 21 tuh ya. Yang jadi pelatih sangkur ya, pelatih sangkur saya itu usianya masih 16, 17 tahun ya. Anaknya Tante Prayogo itu ya, saya ingat. Itu masih muda sekali, tapi dia pintar musik, suaranya pas gitu ya. Dan kemudian dia melatih kita untuk sangkuk, dia latih kita nyanyi, suaranya bagus ya. Meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi pas ya, nggak ada falsnya ya. Dia pintar main organ kemudian sambil ngelatih kita. Mentor saya untuk nyanyi itu 16 sampai 17 tahun. Dan saat ini dia hambanya ini menjadi gembala sidang di Semarang kalau nggak salah ya. Dipakai Tuhan luar biasa ya. Mau dimentor, mau dilatih orang lain. Jangan merasa sombong, jangan merasa tidak bisa, jangan merasa bahwa aku pinter, ya. Tapi tetap mau dimentor orang lain. Rendah hati itu hal-hal yang seperti itu, ya. Jangan merasa putus asa, mau belajar, tidak minder, ya. Sadar kekurangan kita, ya. Haus rasa ingin tahu, ya. Haus rasa ingin tahu, ya. Selalu ingin tahu hal yang ke depan. Oh apa ya itu ya? Oh apa itu? Luaskan wawasan kita, ya. Jangan cupet. Oh aku taunya ini kok ya sini aja, wis, nggak perlu tahu yang lain. Justru kita tahu banyak, mumpung masih muda ya, tahu banyak. Itu hal yang luar biasa. Kita sehingga nanti waktu menekuni sesuatu, kita tahu yang pas. Kalau saya melakukan ini, cocok dengan apa yang saya punya, cocok dengan kemampuan saya, cocok dengan apa yang saya bisa. Ya. Rendah hati itu ilmu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kaum muda. Ya. Memang kita dikatakan seperti ayat awal, kita adalah kawanan kecil yang sepertinya tidak berguna. Tapi kita tahu dengan modal kita begitu berguna di hadapan Allah. Kita sudah mempunyai kerajaan surga, ya. Dan kita mengucap syukur untuk segala hal yang Dia beri. Dan kita sedang meraih cita-cita kita. Sekarang kita sedang menyatakan kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang luar biasa, kita mampu untuk melakukannya. Kita bisa karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena saya hebat, bukan, tapi karena Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai 6 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Tangan Tuhan ini jangan main-main, tangan yang sangat kuat, supaya kita ditinggikan pada saatnya. Belajarlah saat ini meraih cita-citamu. Ya, kamu muda mempunyai masa depan yang sangat luar biasa panjang. Ya, usia masih muda. Ya, kalau saya sudah 50 lebih. Tapi itu pun saya tidak akan habis untuk untuk berulang-ulang. Saya harus memplan sesuatu, ya, merencanakan sesuatu. Ya, kemudian saya belajar untuk menata bagaimana cara meraih itu. Ya. Saya juga belajar untuk bagaimana untuk merealisasikannya itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, saya punya lokasi di belakang rumah saya. Ya. Cerita-cerita ini saya yakin untuk memotivasi ya, untuk memotivasi kita semuanya. Saya punya lahan, kemudian saya bangun satu bangunan. Saya belum tahu saat itu, ya, ada anak boleh cerita, ya. Untuk apa bangunan ini, ya. Tapi kemudian saya punya plan. Saya berdoa kepada Tuhan, untuk apa ya bangunan ini? Anak usulkan, jualan aluminium aja Tapi saya kok nggak terlalu jual aluminium ya. Kemudian anak saya pun kalau support aluminium, saya sangat disupport karena anak saya di Surabaya jualan aluminium secara partai ya. Kemudian saya katakan pada anak, coba anak, aku mau jualan daun harmonika aja dah. Setahun yang lalu ya, daun harmonika aja. Kemudian saya mulai plan, oke, jualan daun harmonika. Ya. Kemudian saya belajar untuk
istilahnya itu mengorganisirnya, ya, menatanya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Saya harus tanya ke siapa? Saya tanya banyak orang, ya. Oh, butuh apa saja ya yang saya harus kerjakan? Oh, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Oh ya, saya kelola pelan. Jadi, ya, saya realisasi itu. Saya beli mesinnya dan kemudian saat ini jalan jadi usaha saya. Ya, sebagai tambahan dana menjadi pemasukan saya. Ya. Belajar dari segala sesuatu. Mungkin kita tidak tahu apa-apa, nol. Tapi sekali lagi, punyailah satu ucapan syukur kepada Dia yang luar biasa, sebab memang keselamatan itu buat kita. Yang kedua, untuk meraih hal yang di dunia ini juga Tuhan kasih buat kehidupan kita. Yakinlah itu. Yakin. Yakin kau muda. Tuhan kasih buat kehidupan kita. Tata kehidupanmu, ya. Tata cita-citamu, ya. Realisasi itu dalam hidupmu, ya. Yakin dan percaya, ya. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah kalaupun kita jatuh dalam merealisasi itu tadi. Ya. Seringkali dalam usaha kita, gagal Tuhan, rugi Tuhan, nggak apa-apa. Ya. Justru menjadi pemicu kita untuk semakin kuat, ya, semakin tekun dalam Dia, cari Dia sungguh-sungguh, ya. Kemudian belajar lagi, ulang lagi. Satu saat, yakin dan percaya, Tuhan akan berkati engkau luar biasa. Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia Allah yang maha kasih, Dia Allah yang maha ngerti apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya. Jangan khawatir apapun juga. Yusuf, kalau tadi contohnya Daud, sekarang Yusuf. Kalau Yusuf, hal yang begitu menyakitkan terjadi buat kehidupannya dia. Ya. Yang memang dari mungkin anak mas papanya Yakub, tapi kemudian dia jatuh terus. Ya. Tapi dengan kekuatan siapa dia bisa bangkit? Apakah dengan kekuatannya dia sendiri? Enggak. Ya. Dengan kerendahan hatinya yang luar biasa, dengan mengucap syukur dengan keadaan yang dia terima, ya. Sampai akhirnya dia dimasukkan penjara karena difitnah oleh istrinya Potifar. Tidak ada rasa kecewa dalam kehidupannya. Ini yang penting. Tidak ada rasa kecewa dalam kehidupannya. Dia jalani kehidupan ini dari hari ke hari di dalam penjara yang sangat-sangat pengap saat itu, yang saya tahu. Ya. Sangat menyakitkan, sangat sempit, sangat menyiksa. Ya. Dan itu jalani oleh Yusuf. Dan kemudian kita tahu, saatnya tiba. Ya, saatnya tiba. Hari hanya Tuhan tiba. Dia diangkat tinggi-tinggi jadi penguasa dunia ini. Dia bisa ngatur segalanya. Orang semua datang kepada dia. Termasuk saudara-saudara yang membenci kepada dia. Termasuk saudara-saudara yang menjerumuskan dia di dalam sumur yang hampir mau membunuh dia. Siapa Yusuf? Kita bisa bilang, wah itu kan tokoh besar Pak Amos. Oh itu kan dia luar biasa, memang dia jadi orang nomor 2-nya negara. Iya, kita lihat waktu dia sukses. Tapi awalnya coba kita tahu. Kita lihat dia. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Seperti firman Tuhan yang di awal tadi, bahwa dia hanyalah kawanan kecil, ya, seperti kita, ya, seperti saya, juga seperti GOGC yang ada di sekitar kita saat ini, yang sedang mendengar firman Tuhan sore ini. Yakin dan percaya, ya, realisasi cita-citamu, ya. Tuhan akan buka jalan, jangan apatis dengan kehidupan. Ya. Saya mencuplik beberapa cerita tentang orang sekuler yang sukses, ya, orang sekuler yang sukses. Bob Sadino, ya, itu dari supir taksi, ya, kemudian jadi buruh bangunan, sekarang sudah meninggal belum ya? Kayaknya sudah meninggal. Dia jadi bosnya Camp Chicks, ya, jualan telur, daging ayam dan sebagainya. Sangat sukses di Jakarta. Semua orang dengar, oh tahu Pak Amos, saya Bob Sadino, saya tahu. Mungkin begitu. Ada yang kedua, namanya Susi Pujiastuti. Kita akan terperangat dan kemudian, oh ini tokoh wanita hebat. Dia punya pesawat terbang, dia punya ekspor ikan dan sebagainya di daerahnya. Ya, itu orang yang luar biasa. Iya kan, kita tahu. Dia menteri. Oh iya, kita tahu. Dia tampil di TV tiap hari, Rabu atau Kamis itu dia tampil TV. Ya, Susi Ombak tak apa itu. Ya, dia orang hebat. Dan kemudian kalau kita tahu latar belakangnya, dia cuma apa? Dia SMA. Dia tidak lulus SMA, tidak lulus, ya. Dia juga
dengan sangat sederhana dia jualan, awal-awalnya jual pakaian, jual bed covernya kamar tidur, bed covernya untuk tidur gitu ya. Orang yang sangat sederhana, tapi pada saatnya tiba, ya, ini orang sekuler, ya, dia angkat tinggi-tinggi, ya, dia jadi bosnya orang-orang bule, yang jadi pilot pesawatnya dia namanya Susi Air. Mungkin kita masih protes, oh itu memang dia luar biasa Susi. Tapi kita harus tahu siapa dia sebetulnya, ya. Latar belakangnya gimana. Dia juga orang kecil, orang yang sangat sederhana, ya. Tapi dia bisa sukses. Kenapa dia bisa? Kita enggak. Kita punya kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih dari mereka. Kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa tidak? Pasti bisa. Ya. Kalau tadi mungkin kawan-kawan GOGC katakan, oh itu kan Susi memang orang besar Pak Amos. Oh kalau Bob Sadino saya masih tahu, dia kan memang orang besar. Ya. Coba saya kepingin tahu, saya tanya. Ada seorang tokoh yang saya cuplik juga dari online, dari Google ya. Namanya Sanawi. Ayo coba siapa yang kenal Sanawi? Kasih tahu saya saat ini. Tidak ada kan? Namanya siapa? Sanawi. Ternyata ini orang sekuler juga ya. Ternyata Sanawi ini orang Blora ya, GOGC ya. Orang Blora nggak lulus SD, jangankan SD, dia cuma lulusan kelas 1 SD, kelas 2 aja belum, kemudian sama bapak ibunya, sudah kamu ngangon wedhus saja, ya, sebab kalau ngangon wedhusnya bisa banyak, ya, daun kambingnya bisa banyak, bisa manak, bisa 1, bisa 2, bisa 3, sudah ngangon wedhus saja. Kehidupannya sangat berat, ya. Dia nekat ke Jakarta, ditinggal sama temannya. Sudah janji, dia sanggup uang kalau nggak salah saat itu 75.000 tadi dia bilang ya. Sampai di Terminal Pulau Gadung Jakarta, kemudian sama temannya ditinggal. Sama orang yang bawa dia ditinggal. Dia pulang nangis. Tapi satu saat dia punya tekad, aku tak balik ke Jakarta lagi. Ke Jakarta jadi kuli bangunan, apapun juga dilakoni sama dia. Sanawi namanya. Lulusan SD kelas 1. Bukan kelas 2 loh, bukan lulusan SD namanya ini, masih kelas 1. Orang semua tidak kenal, oh, saya aja tidak kenal, apalagi ke UCC ya. Pasti kita tidak kenal semua namanya Sanawi. Tapi kalau saya perhatikan di cerita ini, loh, orang ini loh. Satu saat pada saat dia pindah ya, ada job kerja di Samarinda, ikut bosnya pindah, dia tetap jadi kuli bangunan, tetap diboyong aja ke Samarinda. Dia lihat kok ada orang jualan es krim kok sepertinya nampaknya enak. Kemudian dia ambil juga es krim ini dari satu perusahaan yang ternama. Dia kelilingkan es krim ini. Satu hari dapat 15.000 saat itu. Wah, senengnya setengah mati. Ya. Dia merasa bahwa wah ini hidup yang sungguh-sungguh. Dia bisa dapat laba dan sebagainya. Ya. Wah, dia senengnya setengah mati. Kemudian dia kembangkan terus. Sekarang katanya dia sudah diwawancara di Hitam Putih ya, diwawancara di siapa Hitam Putih itu ya, Deddy Corbuzier ya, dia diwawancara di Cake Andy ya, omsetnya jual es krim. Jual es krim, dia bisa buat sendiri es krim, dia bisa buat konnya sendiri ya, kemudian dia pasarkan sampai semua kota-kota di Kalimantan, dia pasarkan juga ke Makassar, dia pasarkan juga sampai ke Jakarta. Luar biasa. Namanya siapa? Sanawi. Nama yang sangat simpel, nama orang desa ya. Omsetnya 1 bulan katanya 1,5 M ya. 1,5 M. Namanya makanan, saya yakin labanya itu bukan cuma 10% atau 5% kayak saya jualan toko besi gini, enggak. Saya yakin namanya kuliner itu labanya bisa hampir 100%, bayangkan. Kalau omsetnya 1,5 M sebulan, minimal kalau dia dapat 30%, itu 500 juta per bulan. Minimal 500 juta per bulan. Siapa yang tidak kepingin? Kita boleh kepingin, ya. Tapi yang lebih penting dari itu, kita harus meraih itu semuanya. Ya. Sekali lagi, saya tidak ngajarkan untuk hidup sukses cara-cara orang dunia, tidak. Tapi saya ngajarkan caranya hidup sukses karena kita itu sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu modal kita yang paling utama. Ya. Dan kemudian dari hal ini,
Kita menjadi orang yang betul-betul merendahkan hati di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Minta kekuatan sama Dia. Ya. Tata hidup kita, tata hidupmu. Ya. Punyailah plan dalam hidupmu, punyailah cita-cita yang setinggi langit. Tidak masalah. Ya. Tuhan akan buka jalan. Ya. Jangan belajar berpikir positif seperti orang dunia. Ya. Orang dunia kan pikirnya positif kayak gini. Kalau saya kepingin punya mobil, maka mobil itu akan ada di hadapan saya. Kemudian saya dongani, saya foto mobil itu saya kepingin tiap hari. Kemudian saya dongani, pasti satu ketika saya akan dapat mobil, saya akan dapat mobil. Nah, saat ini kamu tahu saya sudah dapat mobil 5. Ya, orang sekuler memang mungkin dengan kekuatan berpikir positif dan macam-macam mungkin bisa. Tapi di dalam Tuhan Yesus, saya boleh bilang tidak. Ya, saya boleh bilang tidak. Kekuatan kita bukan karena otak kita, bukan. Kekuatan kita bukan karena kepintaran kita, bukan. Kekuatan kita bukan karena kebisaan kita, bukan. Tapi semata-mata kalau kita bisa, kalau kita kuat, kalau kita mampu, kalau kita diberkati Tuhan, semata-mata karena memang Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ya. Memang Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Bukan semata-mata karena kita mampu. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Makanya Tuhan bilang apa dari awal? Hai engkau siapa? Kawanan kecil. Yang memang sepertinya tidak berharga dalam dunia ini. Yang memang tidak dipandang orang di dunia ini. Tapi ingat, Tuhan memandang kita dengan matanya yang begitu tajam untuk mengawasi langkah-langkah kehidupan kita. Dia memperhatikan setiap kita person per person, ya. Satu persatu Dia perhatikan untuk kehidupan kita. Yakin dan percaya. Ya. Saat ini punyailah cita-citamu. Gantungkan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan gantungkan itu di langit, bukan. Ya. Gantungkan itu setinggi langit, jangan. Ya. Tapi gantungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gantungkan hanya kepada Dia. Ya. Yakin dan percaya. Tuhan akan menjalani, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Tuhan akan memberikan hikmat buat kehidupan kita. Tuhan akan menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih hari, lebih baik. Lebih hari, lebih baik dalam Dia. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya, renungan sore ini akan jadi berkat kekuatan bagi saya, ya, juga bagi GOJC yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada Jumat malam ini. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami kaum mudamu, kami kaum yang percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau tahu segenap kehidupan kami hanya bergantung kepadamu saja Tuhan, bukan kepada yang lain. Engkau tahu begitu banyak keinginan kami. Engkau tahu begitu besar cita-cita kami. Engkau tahu begitu banyak apa yang kami impikan untuk masa depan kami Tuhan. Kami tidak akan bisa meraihnya tanpa Engkau. Kami adalah kawanan kecil seperti kata Engkau sendiri dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Yakin dan percaya. Lawati kehidupan kami, pimpin kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menata kehidupan kami ke depan bersama dengan Tuhan Yesus saja. Kami yakin dan percaya Engkau akan sertai kami senantiasa. Engkau akan bawa kami kepada rumput yang hijau. Engkau bawa kami kepada apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami. Semata-mata kami tujukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, Engkau berkati GOJC dengan limpahnya. Engkau cukupkan dengan segala perkara. Engkau Tuhan yang mengawali apa yang dicita-citakannya, apa yang diimpikan untuk anak-anak-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat dari Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.